Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Japan has today surrendered. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi pada Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya berkumpul dengan Sukarni dan Syahrir. Ia barusan mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Berarti kondisi negeri kita berada di vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan tentang masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Ikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Ini foto leherku. Seretlah aku pojok itu sekarang dan foto leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bakal telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk merunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gabung, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya yang matang agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu.
Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan Assalamualaikum. untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok saudara datang seperti agar Kami terhindar dari bermaksud desakan membawa pemuda Anda dan dan Soekarno pengaruh menuju Jepang tempat di pengasingan. Jakarta. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Jelaskan, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini untuk keselamatan Anda, untuk membicarakan proklamasi. Bukankah kami sudah katakan bahwa masalah proklamasi akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Kenapa menunggu dimerdekakan Jepang? PPKI itu dibentuk Jepang. Kami ingin proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini dan butuh bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat. Tenang saudara, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda, tapi saya yakin kita bisa merdeka. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Tetapi, apakah ini bisa? Akankah kita bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius saat itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika dia kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan di esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Enak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan saya, nak, ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu naiklah. Kalau begitu, saya duluan. Kamu cari tumpangan lain. Baik, Bu. Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Baiklah, kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi? Kita butuh tempat. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Jepang, Laksamana Maeda? Para rombongan mendatangi rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Di mana Laksamana? Ada apa, Bu? Maaf mengganggu. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan di esok hari. Benarkah? Masuklah. Silakan pulang ke ruangan ini. Sekali lagi saya tegaskan, rumah ini aman. Anda bisa merumuskan apapun tanpa campur tangan Jepang. Ini bentuk dukungan saya. Terima kasih Laksamana. Kepercayaan Anda sangat berarti. Masa kami sudah terlalu lama nanti. Naskah ini harus tegas dan mewakili rakyat. Laksamana, tolong ambilkan saya kertas. Suzuki, tolong ambilkan saya kertas dan pulpen. Ini, Bu.
Kita harus bijak. Dunia akan menyaksikan ini. Perbedaan pendapat jangan menghalangi kemerdekaan ini. Pastikan semangat BPUPKI terwakili. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah ini cukup kuat? Kami dari PETA siap menjaga, jangan ragu. Tidak akan ada gangguan. Bagaimana dengan proklamasi kita? Siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika Soekarno atau Hatta yang menandatangani? Sayuti, ketik segera. Siap, Bu. Sayuti Melik duduk di depan mesin ketik. Tangannya gemetar pelan, bukan karena ragu, tapi karena beban sejarah yang tengah ia ketikkan. Suara ketikan terdengar pelan, namun pasti, mengisi ruang sunyi yang penuh harap. Setiap huruf yang tercetak adalah janji kemerdekaan, adalah harapan jutaan jiwa yang telah gugur. Matanya sesekali berkaca-kaca, menyadari ia bukan sekedar mengetik. Ia sedang menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Ini akan dikenang selamanya. Akhirnya, Saatnya kita bacakan. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani selama ini. iya, terima kasih Gusti Allah. Bagaimana? Apakah sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadi bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya putih merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, Sangsaka Merah Putih yang warnanya merah dan putih akan menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap saja untuk mempersiapkan pidato yang akan Bapak bacakan. Di sebuah ruangan sederhana, suara mesin jahit berpadu dengan detak jantung perjuangan. Ibu Fatmawati duduk di depan kain merah dan putih yang terbentang. Tangan mungilnya bergerak perlahan menjahit helai demi helai dengan penuh cinta dan pengorbanan. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang syarat makna. Dalam benaknya, ia tak sekedar menjahit kain, ia sedang merajut harga diri bangsa. Setiap tusukan jarum adalah doa, setiap tarikan benang adalah harapan. Inilah Sangsaka Merah Putih, bendera yang akan berkibar di langit merdeka. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno berjalan dan menghampiri para pejuang, menjabat tangan mereka satu persatu. Suasana hikmat menyelimuti pagi itu sebelum membacakan pidato. Ia memberi perintah kibarkan sang merah putih. Bendera hasil jahitan Ibu Fatmawati diserahkan. Trimutri maju. Perlahan bendera dikibarkan, berkibar megah untuk pertama kalinya di tanah merdeka. Trimutri, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa.
Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kalian mendapatkan kehormatan dengan mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta kalian hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia bermusyawarah dan saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Pada, sampai ramadi. Hormat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. (17 Agustus 1945). Di tengah situasi genting setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan. Soekarno dan Hatta akhirnya menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda dengan mesin ketik Sayuti Melik dan bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bangsa ini memulai langkah pertamanya sebagai negara merdeka. Pagi itu, sederhana, tanpa protokol, tanpa iring-iringan megah, tapi di sanalah sejarah besar ditulis dengan keyakinan dan keberanian. Kini, tugas kita bukan hanya mengenang, tetapi menjaga semangat merdeka, agar Indonesia tetap merdeka, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam tindakan setiap generasi.